kasihan aja teman-temannya suka ke rumah gitu nyamperin, ngajak Gilang main. Gilang nggak bisa main, teman-temannya main di rumah. Kasihan sama Gilang sama Fadila. Pagi ini, seperti hari biasanya, Gilang Ramadan dan Fadila Aulia berangkat ke sekolah ditemani ayah dan ibunya. Kakak beradik ini harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk sampai ke sekolah. Rumah mereka berada di Kampung Galeong, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, atau berjarak sekitar 7 km dari sekolah. Belum lagi, Gilang dan Fadila harus berbagi tempat duduk di atas satu kursi roda. Karena kursi roda milik Gilang telah lama rusak, dan mereka tak mampu membeli yang baru. Padahal, tubuh keduanya sudah semakin besar. Gilang yang sudah berusia 19 tahun, kehilangan kemampuan berjalan sejak masa tumbuh kembang pada usia 9 bulan. Kondisi tulangnya pun rapuh. Sementara Fadila sang adik yang terpaut usia 2 tahun juga menyandang disabilitas. Meski tulang kakinya juga rapuh, postur tubuh bagian atas Fadila tampak normal. Mereka harus berjalan sejauh 3 km sebelum akhirnya menggunakan angkutan kota untuk sampai ke terminal Singaparna. Berarti tiap pagi Gilang sama Fadila ke sekolah berangkat jam berapa? Kalau harus naik angkot misalnya. Dari rumah jam 6. Setengah 7 nyampe Dangur. Itu pemegatan angkot ke terminal jam 7 kurang separapat. Nyampe sekolah jam 7 pas. Jam 7. Ya, jam 7 harus sudah ada di sekolah. Kalau kepengennya di yang dalam waktu dekat ini apa? Pengen apa? Misalnya Gilang pengen apa? Kursi Fadila roda. pengen apa? Kenapa? Pengen kursi roda. Main kursi roda. Udah sempit. Oh, sempit berdua ya. Biar masing-masing ya. Fadila? Sama. Enggak, kan udah Pengen. punya itu satu. Gak apa-apa ya. Kalau Gilang punya, Fadila juga harus punya gitu ya. Setiba di SMA Muhammadiyah Singaparna, tugas Pak Aeng dan Bu Tuti belum selesai. Mereka masih harus menggendong Gilang dan Fadila ke ruang kelas mereka di lantai 2. Dan kondisi ini yang sering menyulitkan, karena belum ada fasilitas yang disediakan sekolah untuk jalur khusus kursi roda menuju ruang kelas. Meski perjalanan untuk sampai ke kelas bukanlah perkara gampang, tapi semangat belajar Gilang dan Fadila tetap menyala. O, B ditambah negatif OA. Berarti B dikurangi A ini kan? Berbagai macam prestasi akademik dan non-akademik berhasil diraih Gilang dan Fadila sejak kecil. Keduanya selalu bersaing untuk mendapatkan predikat terbaik.
ada mimpi besar di benak kakak beradik ini bahwa suatu saat nanti mereka bisa meningkatkan taraf hidup keluarga lewat pendidikan. Selama Gilang dan Fadila sekolah, Pak Aeng berjualan siomay di depan sekolah. Tapi ketika jam istirahat atau saat ada kegiatan sekolah, Pak Aeng atau Bu Tuti terpaksa menghentikan sementara kegiatannya dan kembali ke sekolah untuk membantu Gilang dan Fadilah berpindah tempat. Seperti saat ini, Gilang dan Fadilah harus melakukan sesi foto di sekolah untuk dipasang di rapot mereka. Demi buah hati, cuma itu yang ada di benak Pak Aeng dan Bu Tuti. Mereka rela bolak-balik ke sekolah untuk membantu Gilang dan Fadilah bisa belajar dengan lancar. Kalau harapan ibu apa buat Gilang sama Fadila? Harapan ibu mah cuman mau Gilang terus sekolah lanjut. Kalau ada biaya, tapi ibu kan tahu sendiri kalau kehidupan sehari-hari juga, jangankan buat kuliah sekolah itu, tapi nggak tahu udah ada rezekinya gitu mungkin. Kalau bapak kumaha Pak? Ya sama aja perhitungannya gitu dah. Kalau jangan seperti bapaknya gitu. Gilang sama Fadila udah tahu pengen kuliah. Nah kalau ibu sama bapak buat pribadi, misalnya buat ibu sama bapak pengennya apa? Punya harapan nggak buat bapak ibu apa? Harapan ibu mah cuman Gilang mau jadi anak sukses aja gitu, supaya dia kan tahu itu terbatas nih fisiknya, tapi kalau disekolahin tinggi mungkin lain gitu. Jadi ibu suka mikir, sekarang masih ada ibu, ada si bapak, tapi kedepannya gimana gitu. Ibu jadi khawatir gitu. Kalau punya bekal buat itu kan bisa gimana gitu, kalau sudah ada pegangan buat itu, buat sekolah tinggi gitu. Usai pulang dari sekolah, Gilang dan Fadila tak hanya berdiam diri. Di rumah, mereka membantu ayah dan ibunya. Mereka membantu ayahnya, Pak Aeng, membuat siomay untuk dijual. Sementara jika sang ibu sedang sibuk dengan pesanan jahitan payet, mereka juga tak segan membantu. Meski tak banyak yang bisa dikerjakan, paling tidak, mereka bisa meringankan sedikit beban orang tua. Bu, boleh cerita waktu awal Gilang dan Fadilah jadi kondisinya seperti ini, kenapa sih Bu? Pas dari lahir atau pas setelah sudah agak tumbuh gitu, atau gimana ceritanya? Kelihatannya mah udah itu agak gede. Orang lain mah kan kalau mau jalan
Dari 9 bulan tuh ketahuannya. Orang lain tuh udah pada jalan kaki, bisa ditungtun. Tapi kalau Gilang tuh nggak mau berdiri gitu. Terus kalau kebentur, kakinya kalau kebentur tuh suka bengkak gitu. Dibawa ke puskesmas, itu cuman dikasih salep hidung, dikirain teh bisul. Kan merah gitu. Setelah melihat ya kondisi Gilang, Fadilah waktu ya setelah 9 bulan terus nggak bisa gitu, perasaan ibu bapak gimana? Ya Pas perasaan awal gitu. nggak bisa dibayangkan aja kalau udah nginget itu waktu itu tuh. Kasihan aja teman-temannya suka ke rumah gitu nyamperin, ajak Gilang main, Gilang nggak bisa main, teman-temannya main di rumah. Pokoknya kalau mengingat itu ibu nggak bisa berkata apa-apa. Kasihan sama Gilang sama Fadilah, tapi dia bisa semangat gitu buat sekolah, mau sekolah katanya. Keterbatasan yang dimiliki Gilang dan Fadilah dalam segi fisik serta kondisi ekonomi tak membuat mereka hilang harapan. Gilang atau Fadilah pernah ngerasa ini nggak minder, malu gitu dengan kondisi ini? Enggak, Fadilah enggak. Gilang? Ya awal-awal mah lumayan gitu, tapi sama mantong malu. Oh, jadi sama mama semangatin gitu ya. Kalau ke mama, ke bapak apa? Panggilnya bapak ya. Mama ke bapak suka ngeluh gitu nggak? Gilang tadi ngeluh apa pelajaran atau ngeluh capek? Enggak ya, semangat terus berarti. Ih hebat ya. Apa sih rahasianya bisa tetap pede, nggak malu, semangat? Apa rahasianya apa? Ingin meraih cita-cita biar bisa banggain orang tua. Ini Gilang apa? Sama ya. Nah kalau di sekolah mah pasti belajar kan. Kalau di rumah ngapain aja biasanya Gilang? Fadilah dulu. Selain bantuin mayat, selain bantuin mayat apa lagi? Suka desain logo. Logo apa aja? Logo olsot, banner, pamflet. Pakai apa itu bikin? Pakai Android. Oh di aplikasi HP ada. Nah, terus ini dijual gitu. Yang beli banyak. Dari ini Singaparna, Tasik atau banyak dari luar kota juga? Oh banyaknya dari luar kota. Berapa tuh sih mobilnya? Atau pamflet? Logo 20.000. Satu logo 20.000. Tapi suka ada yang kasih lebih. Kasih lebih. Kalau Gilang? Sama desain tapi bukan logo atau apa? Logo juga sama. Nah kalau kepengennya ke depan nih, Gilang pengennya punya apa cita-cita, kan mau jadi apa, seseorang tadi ingin membanggakan gitu. Pengennya cita-citanya apa? Usaha tadi desainer baju, berarti ngedesain sendiri gitu. Keesokan harinya, saat di sekolah, Gilang dan Fadilah dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Pihak sekolah meminta dua kakak beradik yang duduk satu kelas ini bisa meningkatkan prestasi selama semester pertama. Yang kaligrafi itu
Saat ini keduanya telah masuk peringkat 10 besar di kelas IPA. Saat tengah berada di ruang kepala sekolah, Gilang dan Fadila tak tahu bahwa sebenarnya tim berbuat baik sudah menyiapkan kejutan istimewa untuk mereka. Nah, sekarang Gilang dan Fadila sedang berada di ruang kepala sekolah. Kita mau kasih kejutan sama Gilang dan Fadila 2 kursi roda ini. Yuk. Assalamualaikum. Lihat, dapat apa Gilang sama Fadila? Kemarin teh maunya apa? Kursi roda. Kursi roda ya. Dapat ya sekarang, alhamdulillah. Alhamdulillah dapat. Ini semua berkat bantuan ibu-ibu guru di sini. Jadi bisa mendukung gitu sama ibu supaya semangat. Bilang bukan ini ya baru-baru gitu, tapi kan di sekolah Muhammadiyah ini dari SD semuanya baik gitu, mendukung, sangat mendukung. Sekarang cobain atau cukup nggak? Bisa nggak cukup? Cobain dulu ini. Ini cobain berarti. Dari Gilang dan Fadila, kita belajar bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk terus maju. Jalan ke depan mungkin terjal dan tak selalu mudah dilewati. Tapi berbekal semangat dan usaha pantang menyerah, tak ada mimpi yang tak mungkin digapai.